Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, kepada ketua kelas, mohon bantu Ibu untuk pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Dea, silakan duduk. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Allahu Akbar. Yang kompak dong. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana perasaannya hari ini? Senang, sedih? Yang cowok deh, yang cowok. Gimana perasaannya setelah timnas menang? Alhamdulillah ya, full senyum. Nah, semuanya harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu nih. Diva, Geta, Kristia, dan Paul hadir. Alhamdulillah, mereka hadir. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya dulu nih. Kita pada topik sebelumnya udah belajar apa aja? Laju reaksi ya. Nah, kita juga sudah melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu laju reaksi? Ayo Azza, apa itu laju reaksi? Eca. Berkurangnya konsentrasi suatu produk. Kalau berkurang, yang berkurang siapa tuh? Spesies apa? Reaktannya. Nah, kalau yang bertambah? Produknya. Berarti berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi persatuan waktu. Benar sekali. Nah, kita juga sudah melakukan praktikum faktor laju. Reaksi apa yang kalian ingat di praktikum faktor laju itu? Apa dengan apa? Apa, Ikna? CaCO3 dan HCl. Kita ambil contoh itu. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menuliskan persamaan reaksinya? CaCO3 dan HCl. Ayo Ikna, Lia. CaCO3 ditambah HCl. CaCl2. Oke, benar. Mones, boleh. Gimana yang dibikin temannya, benar nggak? Oke, benar ya. Terima kasih, Nesa. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Produknya apa aja? Ini produknya ya. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan, mungkin nggak produk ini kembali lagi menjadi reaktan? Nggak bisa ya? Nah, nggak bisa. Nah, kalau contoh lainnya dalam kehidupan, oke. Dulu. Kalau kayu yang udah kita bakar, itu jadi apa? Jadi abu, jadi arang ya. Kertas juga gitu. Nah, mungkin nggak abu atau arang itu kembali lagi menjadi kertas atau kayu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, kalau misalkan ini, nah ini mungkin nggak?
jadi besi kembali yang udah berkarat? Enggak lah ya, nggak bisa. Nah, sama nih kayak yang ini. Reaksinya juga panahnya ke arah kanan. Nah, menurut kalian ada nggak reaksi yang bisa, yang udah menjadi produk, terus kembali lagi menjadi reaktan, ada nggak kira-kira? Ada ya? Nah, Ibu ambil contoh pemanasan air. Kalian pernah manasin air di wadah tertutup nggak? Pernah? Nah, kalau misalkan kita panasin terus, ditutupnya akan ada apa? Uap air kan ya? Nah, uap air yang terbentuk ini mungkin nggak jadi air lagi? Mungkin ya? Nah, berarti kalau begitu, pertama dia kan air menjadi uap. Nah, uapnya kembali lagi kan? Menjadi air, ternyata ada proses yang seperti itu. Udah menjadi produk, kembali menjadi bentuk awalnya, yaitu air. Nah, begitu pula dengan reaksi kimia. Ada suatu reaksi yang ketika direaksikan membentuk produk, dan produknya akan membentuk reaktan kembali. Nah, kalau dilihat di sini, untuk yang air tadi kan dia dapat kembali. Nah, ini panahnya sama nggak sama yang ini? Kenapa ya panahnya berbeda? Ada yang tahu? Reversible ya, bisa bolak-balik. Sedangkan ini tidak, hanya satu arah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan melakukan praktikum untuk mengidentifikasi reaksi yang dapat berlangsung, yang dapat balik atau irreversible, dan juga reaksi yang tidak dapat balik atau reversible. Nah, ini harap dilakukan dengan kerjasama yang baik dan juga aktif ya dalam diskusi. Nah, sekarang semuanya udah duduk per kelompok. Kalau sudah per kelompok, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Satu, dua. Nah, coba perhatikan dulu LKPD-nya, dibuka semua. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama kita akan memprediksi apakah suatu reaksi itu reversible atau irreversible. Jadi kita meramal dulu nih. Dari reaksi yang ada di fenomena itu, reversible atau irreversible. Selanjutnya kegiatan kedua, kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan prediksi kita. Ada 3 praktikum yang akan dilakukan. Nah, kegiatan ketiga adalah menjelaskan hasil percobaannya. Dah, jelas semuanya? Nah, sekarang silakan baca wacana yang terdapat di LKPD, kemudian prediksilah reaksi-reaksi tersebut. Oke, silakan diskusi. Prediksi dulu, baca dulu. Kan ada 3 percobaan tuh. Nah, dari 3 itu mana yang reversible, mana yang irreversible. Bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya, untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Good. Tuliskan prediksimu. Apa? Boleh. Sertakan apa? Ini, kan ada 3 tuh. Iya, menentukan. Kalau MG dan SL. Oh, itu reaksinya apa? Oke. Berarti ini ada dua Ada 3 kan? Ada 3 sama pemanasan. Tembaga 2 sulfat. Silakan ditulis beserta alasannya. Kelompok 2 gimana prediksinya? Mana yang reversible, mana yang irreversible? Yang reversible-nya FHL3, yang irreversible-nya MG sama HCl. MG dan SL. Nah, itu kan ada 3. Satu lagi apa tuh? Satu lagi ya. Nih, pemanasan tembaga. Nah, itu belum tahu. Oke, cari dulu. Tembaga 2 sulfat CWSO4. Kalau kelompok 3 gimana prediksinya?
Mana yang reversible, mana yang irreversible? Masih berdiskusi. Mana yang irreversible, mana yang reversible? Oh, MG. Oke, boleh. Pemanasan tembaga. Oke, berarti udah ya. Nah, kalau sudah diprediksi, coba baca dengan baik prosedur kerjanya. Oke. Baca dengan baik prosedur kerjanya. Dan perhatikan apa saja yang perlu diamati. Diamatinya itu sebelum direaksikan dan setelah direaksikan, seperti itu. Enggak, ini tuh udah itu namanya. Udah pentahidrat, udah mengandung air. Nah, kita panaskan, apa nih yang akan terjadi? Berubah warna. Kira-kira berapa warna, Bu? Oke, benar. Jadi putih ya? Dan prosedur selanjutnya apa? Ini udah putih. Ya, ini. Prosedur selanjutnya apa? Kalau udah berubah warna teh? Dihentikan pemanasan. Dihentikan. Terus amati perubahan tekanan yang ada di dindingnya. Tekan CuS4 ke embun yang ke airnya, kenain lagi tuh ke airnya ini. Warnanya gimana? Kan udah putih tuh. Ini ada embunnya. Kenain lagi tuh ke airnya dia tuh. Nah, ini pakai apa? Spatula. Bantuan spatula. Nah, ada perubahan kan? Ada embunnya.
Cuma karena kan warna produknya kan gelap, jadi kan lebih bercampur kan dia. Cuma kalau disenterin ada nggak? Ini kita gini ngamatinnya gini. Disenterin coba sok. Ada nggak? Atasnya. Ya kan, makanya ibu bilang di dindingnya kan amati. Ya? Oh iya. Oke? Ya tuh, itu. Jadi gimana? Sesuai prediksinya. Nah, udah semuanya. Silakan duduk dan jawab pertanyaan analisa data. Nah, Ibu tanya ya, kelompok 1. Soal nomor 1 apa jawabannya? Jawaban yang mana? Iya itu, yang analisa data. Percobaan 1 tuh reaksi Yang pertama. boleh berdiri. Dengerin temennya ya. Pada percobaan pertama itu ada larutan HCl ditambah dengan vita magnesium. Ke temennya aja. Terus setelah dilakukan percobaan terjadi reaksi larutan. Terdapat gas, pembuluh udara dan perubahan suhu. Jadi suhu itu jadi naik, larutannya tuh berubah suhunya jadi panas. Tapi percobaan 1 ini produk tuh tidak bisa kembali menjadi ratan. Itu untuk jawaban nomor 2. Dengan demikian, persamaan reaksinya hanya searah Mg plus 2 HCl, jadi MgCl2 plus H2. Nah, oke, searah. Sama nggak semuanya? Sama ya Mg dan HCl. Nah, coba kelompok Paul untuk yang percobaan 2 itu gimana? Cobaan 2. Berdiri, iya berdiri. Dengerin temennya ya guys. Dengerin guys, dengerin dulu. Percobaan 2 itu kan reaksi dari sama H2O. CuSO. Reversible atau irreversible? Oke. Ya. Ini warna awalnya biru, kemudian dipanaskan menjadi putih gitu ya. Memudar. Biru lagi. Sama nggak semuanya untuk yang percobaan 2? Apa yang sama? Reaksi apa? Oke, warna pengamatannya sama. Berarti dia termasuk apa? Reversible ya. Oke. Percobaan ketiga, kelompok Keisha boleh. Boleh berdiri. Berdiri dulu. FE. Ya. Dengerin dulu temennya ya. Ya. Oke, kuning ya. Ya. Warnanya jadi merah coklat, tapi waktu di center itu di dirinya ada kuning-kuningnya. Jadi kembali lagi ke produk awalnya. Kelompok Nana gimana? Sama nggak? Sama ya? Nah, berarti kalian udah tahu dong mana yang merupakan reaksi reversibel dan irreversibel dari percobaan yang telah dilakukan? Sudah ya? Kalau begitu udah dituliskan semuanya? Nah, untuk yang belum maju nih, kelompok 2 boleh bantu Ibu menuliskan persamaan reaksinya. Untuk percobaan 1, kelompok Ikna menuliskan persamaan reaksi untuk percobaan 2, dan kelompok Yesi menuliskan persamaan reaksi untuk percobaan 3.
Oke. Thank you ya, Lia. Nah, coba perhatikan di sini. Sama nggak bersama reaksi yang dibuat Lia dengan yang teman-teman punya? Sama ya? Nah, kalau dari panahnya kenapa tuh satu? Ya, karena tidak dapat membentuk reaktan lagi kan, makanya di sini reaksinya reversible. Sama semuanya ya. Kelompok Ignaf, cobaan kedua. Oke, perhatikan di sini untuk persamaan reaksi yang kedua. Benar nggak yang dibikin oleh teman kita Igna? Benar ya? Kenapa tuh panahnya bolak-balik? Ayo Zalfa, kenapa? Oke, benar sekali. Makanya panahnya bolak-balik. Berarti dia reaksinya apa? Sesuai nggak sama prediksi yang udah dibikin? Oke, yang percobaan satu sesuai nggak? Sesuai. Nah sekarang Nana, boleh bantu Ibu? Thank you Zalfa, thank you semuanya, thank you Nana. Nah perhatikan yang persamaan reaksi ketiga ya. Bener nggak yang dibikin temennya? Yakin? Coba lihat dulu Nesa, Zalfa, dilihat dulu. Bener nggak yang dibikin temennya? Yang untuk persamaan reaksi 3? Yakin nih? Apa ada yang kurang? Atau apa, Listia? Ada yang kurang nggak tandanya gitu? Di sini ya. Wah, terus jeli. Bener, sama nggak sama yang punya kalian semua? Reaksinya. Kenapa dia bolak-balik panahnya? Apa tandanya dia bolak-balik? Oh, dari warnanya ya. Nah, berarti reaksinya reversible. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, mana aja reversible dan irreversible? 1 reversible, Eca. Irreversible. 2 dan 3 irreversible. Sesuai nggak sama prediksi yang telah dibuat atau ada yang berbeda? Sesuai. Sudah mengerti semuanya? Iya. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan nggak, kalau tidak dilakukan praktikum, gimana cara mengetahui dia reversible atau irreversible? Ada yang tahu nggak? Laju reaksi, pembentukan produk, dan juga pembentukan reaktannya sama. Nah, kalau misalkan kita diberikan persamaan reaksi, bakalan kelihatan nggak dari tanda panahnya? Kelihatan kan? Nah, dari situ dia. Bolak-balik kalau reversible. Contohnya si MG kalau yang irreversible. Kalau reversible berarti pemanasan si Cu hidratnya, CSO4. Pentahidrat. Ya. Pentahidrat kan ini 5 penta. Kalau ada hidrat berarti ini kristalnya mengandung air. Jadi kita panasin airnya misah kan? Ya. Ya, so. Ayo berbagi. Kristalnya udah ngandung air tuh, yang biru tadi. Udah pisah sama airnya. Udah pisah jadi kayak gini. Dan yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas pembelajaran hari ini. Baiklah. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini? Nesa. Ayo nanti dilengkapi sama yang lainnya.
dilihat dari perhitungan. Terus kalau dilihat dari persamaan reaksinya, itu dia punya dua panahan kayak bolak-balik propertinya. Terus terjadinya itu pada sistem yang tertutup kayak tadi yang CU tadi. Di situ konsentrasi dari reaktan tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu, kayak balik lagi ke semula gitu. Terus terakhir itu tidak terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan yang dapat diukur atau dilihat. Baik, sekarang kesimpulannya. Jadi kalau percobaan satu itu dapatnya irreversible ya, tidak bisa kembali lagi. Terus percobaan 2 dan 3 itu irreversible karena dia bisa kembali lagi. Kalau yang percobaan 2 itu warnanya bisa balik lagi ke biru. Terus kalau yang percobaan 3 itu warnanya bisa balik lagi ke kuning. Oke, jadi udah dapat ya kita kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan. Ternyata 1 irreversible, 2 dan 3 ternyata reversible. Nah, ada yang mau ditanyakan, ada yang dipahami? Kesi? Keisha? Nah, jika tidak ada kita kuis ya. Yang belakang udah? Oke, tepuk tangan dulu untuk yang tertinggi. Selamat. Banyak yang benar semua? Iya. Alhamdulillah. Kita lanjut nih ke refleksi pembelajaran dan juga menilai diri sendiri serta menilai teman kelompoknya. Oke, Ibu kasih lembarnya ya. Oke, silakan menilai. Dan setelah Ibu lihat-lihat, ternyata pembelajarannya menyenangkan ya. Dapat wow. Sarangin. Oke, terima kasih. Baiklah. Untuk pembelajaran hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan juga semoga pembelajaran selanjutnya itu kalian lebih aktif, menyenangkan, dan juga ya mendapat nilai yang baik. Amin. Ingat kata Ibu, hasil belajar bukan hanya nilai yang ada di rapor, tapi juga dari sikap kita, aktif kita, kerjasama, gimana kita ke teman, itu juga hasil belajar kalian. Nah, baiklah untuk pertemuan selanjutnya pelajari mengenai kesetimbangan homogen maupun heterogen. Nah, baiklah kepada Wakil Ketua, mohon pimpin doa penutup. Semuanya sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat.